Singkat saja, mungkin ada yang belum tahu atau mungkin sudah lama belum ini dikatakan lagi bahwa awalnya ketika Rasulullah lahir masih ketika kalender miladiah Masehi. Makanya kata dikenal ketika Rasulullah lahir yaitu tahun gajah, ya kan? 2 April 610 Masehi. Belum ada tahun Islam. Ketika Rasulullah wafat, lalu Islam sudah menyebar, maka para sahabat mengusulkan nih, bagaimana kita punya penanggalan sendiri. Ini supaya kita tahu sejarah, kan ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengenal kita, ya? Bahkan kita pun sampai hari ini pun kita lebih hafal dengan kalender atau bulan miladiyah atau Masehi dibanding bulan Islam. Kalau misalnya tanggal berapa? Tahu, 20 Agustus. Iya. Tanggal berapa Hijriahnya? Tahu ya, kayaknya baru tahun baru dah. Iya, cuma belum tahu tahun apa gitu kan. Lebih hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember yang bulan Muharram. Bulan Islam, Muharram. Terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kata-kata Indonesia, kalau bahasa Jawanya ada bulan Suro, Safar, Mulud, Sri Mulud, ya kan, Nilawar, Nilakir, Rajab, Rawah, Puasa. Habis puasa apa? Syawal, Apit, Haji. Bahasa Apit tuh kejepit. Iya, yang lebih hafal itu kita ya dibanding bulan. Oh iya. Betulnya dia bisa juga tuh. Iya. Masehi karena iya gajian, iya. Nah, awal bulan gajian, ya. Tapi kalau mungkin kita tinggal di Arab ya pakainya bulan Islam ya, tanggal Hijriahnya. Iya, itu makanya sekarang ada kalender, dibuatlah kalender Masehi dan kalender Hijriah. Ya paling tidak kita tahu lah. Ya. Singkat cerita, sahabat berkumpul. Dulu belum ada, awalnya bagaimana? Yang pertama mengusulkan bagaimana tahun baru Islam diperingati ketika Rasul lahir, sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Usulan pertama, menampung usulan dulu. Ya kita rapat, kan ditampung dulu ya. Yang kedua bagaimana tahun baru Islam diperingati ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Kalau ini peristiwa sejarah, ya, kata sebagian sahabat. Yang ketiga bagaimana tahun Islam diperingati ketika Rasulullah menang perang Badar. Ini keren nih, perang Badar menang. Tahun baru di situ aja awalnya biar orang semangat berperang. Begitu. Lalu usulan keempat, bagaimana tahun baru Islam diperingati ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. 4 ini di antara opsi ini yang disampaikan oleh sahabat ketika mereka berkumpul untuk menentukan di mana mulanya nih tahun baru Islam, di mana kita mulainya nih. Gitu. Yang pertama, usulan pertama, bila tahun baru Islam diperingati ketika Rasul lahir, sama aja dengan Nabi Isa. Ya, Isa itu kan luar biasa, tinggal nggak ada ayah di sini lah. Tapi ini Muhammad ada orang tuanya, tapi kurang pesan moralnya. Usulan dipending dulu, gitu ya. Yang kedua, kalau tahun Islam diperingati ketika Isra Mi'raj, kata sahabat yang lainnya, mohon maaf, sekarang pun belum semua orang yang mampu secara logikanya bisa meyakini tentang Isra Mi'raj. Masih ada yang masih kafir. Ya, karena dulu belum nyampe bagaimana tentang Apollo, belum ada kan. Kalau sekarang kita kan sudah dengan teknologi sudah tahu bagaimana kecepatan cahaya, Apollo segala macam ya, yang bisa datang ke bulan, bisa naik ke bulan, jadi udah mulai bisa hitung, ya logikanya. Kalau dulu belum, jadi belum nyampe, takutnya mereka akan kafir lagi. Yang ketiga, apa gitu? Yang ketiga, bila tahun Islam diperingati diawali ketika Rasulullah menang perang Badar, takutnya nanti orang memperingati tahun Islam perang mulu. Wah, besok kita baru semua. Dulu Nabi Muhammad perang menang. Ini kamu mana lagi yang kita perang nih? Nanti main keroyokan akhirnya. Ya, nanti mereka akhir out. Takutnya begitu. Gara-gara sepele ada perang tadi ya. Gara-gara cewek perang kan enggak? Gitu kan? Iya, no kayak di kampung kamu ya, ada kampung Jakarta kan gara-gara cewek perang, gara-gara ini perang ya. Takutnya ini disalahgunain. Ya enggak? Begitu. Nanti takutnya kayak ISIS lagi ya. Pokoknya nggak sesuai perang nih. Iya kan begitu, itu kan diantara kan salah karena ya salah pemahaman. Iya, takutnya nanti salah paham. Umat Islam nanti dia mau memulai dalam Islam perang, bahaya kan? Ini pakai obor gitu ya.
Nah, akhirnya yang keempat lebih diterima. Lalu Islam mati ya ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kan inilah awal kebangkitan Islam menyebar sampai ke Santero Jakarta Raya karena sebabnya hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Kalau kita baca dalam peringatan Islam itu awal sebelum Yasrib namanya Thaibah. Jadi Thaibah ganti nama Yasrib ketika Rasulullah sampai di Madinah di Yasrib ini baru di Madinah. Ketika sudah menyebar baru nanya di Madinah. Nah kan suka ada kan selawat tuh. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Zawal Ayana, Istaghnani wal hawa nadana wal hawa nadana. Dulu setelah kali Isra, sudah dulu Thaibah. Dan dia nanya dalam kitab dari itu. Kita kata malaikat Jibril, ente salat itu adorakan. Kata Rasulullah, apa ini? Ini kata malaikat Jibril, nanti engkau akan hijrah ke sini. Akan hijrah ke sini, Thaibah namanya. Jadi sebelumnya pun Rasulullah Thaibah dulu. Ketika Isra itu, ke Thaibah dulu, kemudian tempat Musa, lalu ke Baitul Lahmin, Bethlehem, Palestina. Ini tempatnya Nabi Musa dulu berdakwah. Ini tempatnya Baitul Lahmin, tempat Nabi Isa berdakwah. Nah bahasa Arabnya Baitul Lahmin. Bait artinya rumah, bait. Dia main ke bait aneh, bait rumah kan? Lahmin itu kandungan, ya. Maka dalam bahasa kita maka disamarkan dengan bahasa Bethlehem. Itu bahasa Arab Baitul Lahmin, Bethlehem. Disingkat Bethlehem. Makanya kan Bethlehem itu bahasa, ya bahasa jadi bahasa serapan ya. Bethlehem. Makanya kan Nabi Isa kan Bethlehem Yerusalem. Yang sekarang masih menjadi perdebatan ya. Orang Islam mengaku itu di situ Masjid Aqsa ada Bethlehem tempat Nabi Isa lahir, ya juga sebagai pusat dakwah Islam ya di masa Aqsa itu. Makanya Israel pun Yahudi pun mengaku itu tempatnya dakwanya Nabi Musa alaihissalam, Israel. Karena Bani Israel kan umat Nabi Musa ya. Maka tiga agama itu, agama Samawi, ada Israel, ada Yahudi, ada Nasrani, Baitul Isa itu ada Islam, Masjid Aqsa yang Allah berkahi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjid Aqsa. Masjid yang ketiga yang diberkahi Masjid Aqsa. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ini yang perebutan tiga ya. Di situ mengakui orang Bethlehem tadi tempat Nabi Isa lahir, maka mereka itu sampingnya kan suka mereka juga beribadah. Karena mereka mengaku sebagai tempat suci. Ya orang Yahudi juga Israel karena itu tempat dakwahnya di Musa. Ya makanya mereka masih terus. Islam makin kalau kita bicara ini Jazirah makin kesini makin dicaplok nih kan. Ya Palestina itu kan termasuk Islam ada Aqsa itu. Padahal dulu kalau kita lihat sejarah orang Yahudi itu kan dulu diusir oleh Rusia. Di awalnya cuma datang doang ke samping Gaza dan mana, lalu akhirnya dia bisa mencaplok datang Palestina tadi karena dia memang memiliki otak yang luar biasa. Makanya diabadikan dalam Quran bagaimana begitu gencarnya, begitu dramatisnya, begitu logisnya, begitu pinternya orang-orang Bani Israel. Ketika Nabi Musa bilang, suruh lihat sapi, nanya lagi, warna kuning atau warna putih, nanya lagi, tanduknya gede apa panjang, nanya lagi. Wah itu orang Israel memang orang pinter, orang gambar orang bisa itu orang pinter, ya. Memang diakui kan sekarang kan? Sejak itu orang Israel itu pintar, walaupun dia punya awalnya negara kecil bisa banyak. Bahkan sebab dunia pun Amerika pun luar biasa di bawah kekuasaan Israel itu luar biasa. Itu yang menjadi kalau kita pernah baca biografi Habibie pun beliau belajar di Jerman, pernah ke Jerman kan? Oh belum. Udah kali ya. Jerman itu Habibie Nabi bilang ini orang pintar banget, yang paling pintar dari Israel kata dia. Dia kata saya. Ya emang pintar dari Israel nih. Iya cuma ya namanya. Ya orang Israel itu pintar katanya. Lalu Habibie yang kita baca dalam biografi ini karena saya ada orang dinas juga jadi ingat pendidikan. Itu Habibie ketika itu tanya kenapa kau pintar, dia apa nih rahasianya kau bisa begitu? Ternyata dia kalaupun malam kata dia Rahman ya jadi membuang. Malam itu kalau dia tahajud baca Quran dia juga baca tuh Quran. Tapi dia ini. Saya kenal bahasa begini, wahai Rudi, kan bahasa Rudi kan, Habibie kan. Saya begini, malam saya membaca kitabmu kata dia. Karena kitab itu
mendapatkan saya pencerahan, karena dia adalah kitab, adalah Quran itu menjadi syifa, kesehatan, menjadi buah energi buat saya. Walaupun saya tidak mengimaninya itu Quran, tapi saya baca itu. Wah, luar biasa itu kata dalam biografi Habibie. Orang Yahudi aja Israel baca Quran, walaupun dia tidak mengimani, ya karena dia bahasa Arab terbiasa mungkin ya. Iya, tinggal mungkin dibanding bisa kan. Jadi dia aja tapi sekedar untuk mencari motivasi di situ di Quran, bukan hidayah. Makanya Habibie subhanallah ketika mendengarkan itu bisa begitu luar biasa, beliau tambah semangat lagi. Baca Quran malam itu berkah, Pak, sebelum subuh. Iya, kita mah habis subuh, ya sebelum subuh jarang bangun ya. Jadi sebelum subuh itu begitu. Keberkahan membaca Quran, ada ayatnya kan. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Ya menjelang fajar itu baca Quran bagus, istighfar itu bagus. Buat mata bagus, sehat, itu diantara. Ini orang non muslim yang meyakini baca Quran walaupun tidak mengimani, tapi dia tahu energi luar biasa. Saya singkat saja. Sama tuh. Pokoknya intinya disepakatilah dalam Islam diawali Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena di sini tonggak Islam menyebar sampai ke pondok ujung Geraha Karangtengah ini. Kalau mana hijrah enggak kemarin.